Anak Abah provokasi gerakan golput dan coblos 3 paslon agar suara-suara jadi tidak sah. Kacau kalian ya. Gak habis-habis ya kalian buat-buat drama ya. Sekarang ada lagi gerakan golput ataupun gerakan nyoblos 3 paslon agar suaranya tidak sah. Terus sekarang ada lagi nih si Saharin, Pak Saharin mengatasnamakan masyarakat. Dia sebagai juru bicara Pak Anies Baswedan dibilang ini adalah bentuk kekecewaan masyarakat kepada elit partai politik karena tidak bisa buat Pak Anies maju. Kalian mengatasnamakan masyarakat yang mana? Hah? Kemarin abah kalian bilang semua partai politik tersandra. Sekarang anak abahnya nyala-nyalain partai politik karena tidak bisa mengakomodasi katanya Pak Anies untuk maju. Abah anaknya sama aja. Halo anak-anak Abah, saranku sudah kalian fokus bantu Pak Anies untuk buat partai ya. Jadi ini tabungan agar nanti di 2029 sudah siap untuk maju. Daripada kalian koar-koar, provokasi, nggak ada gunanya, nggak ada artinya ya. Bukan berarti kalian provokasi Pak Anies maju kan? Bukan artinya provokasi kalian membuahkan hasil Pak Anies jadi gubernur atau menjadi presiden kan? Jadi nggak guna kan? Ya udah tutup semua, tutup. Salah, stop ya. Jadi stop semuanya gerakan-gerakan nggak penting kalian ini ya. Biarkan masyarakat memilih dengan hatinya ya, dan tanpa ada giring-giringan dari kalian. Oke, makasih. Bersama dengan saya adalah seorang pengangguran bernama Anies Baswedan. Mau jadi konten kreator? Gak tau nih lagi lihat apa opportunity. Mas Anies ditinggalkan partai pendukungnya, ya clear lah, karena Mas Anies memang nggak punya partai. Dia bukan pengurus partai, bukan ketua partai, ya kan? Sekarang saatnya peranan partai-partai, ya. Jadi elit-elit partai yang bergerak untuk membangun koalisi, apakah mendapatkan porsi kekuasaan atau tidak dapat. Ya. Tapi yang jelas kan Nasdem, PKS, PKB udah clear akan gabung ke pemerintahan Pak Prabowo, gitu ya. Nah, yang menarik adalah ketika kita membicarakan Mas Anies ini, karirnya akan seperti apa sih ke depan gitu. Ya kalau saya lihat kan, walau gimana pun dia sudah masuk ke jajaran tokoh nasional gitulah, ya, yang sebagai capres gitu. Ya harusnya dia tidak mendegradasi diri dia masuk ke ranah pilkada, walaupun di pilkada sendiri partai-partai pengusungnya kan nggak mau mengusung dia lagi gitu. Ya menurut kawan-kawan nih, sebaiknya dia kembali ke dosen lagi atau menjadi apa kira-kira? Bantu komen ya. Yang saya tahu, PD Perjuangan tidak mungkin mengambil orang dari luar selama kadernya siap. Kira kalau saya sebagai kader, pilihan saya pasti memilih kader sendiri. Memilih kader sendiri, karena fungsi partai itu salah satunya adalah sumber rekrutmen kader. Nah, ketika kita gagal mengusung kader sendiri, maka pada saat itu tentu kaderisasi kita gagal. Akhir-akhir ini beberapa pernyataan itu sangat keras, termasuk kepada beliau. Salah satunya mengatakan bahwa kan dia juga yang memenjarakan saya. Saya butuh penjelasan menyangkut dengan konteks informasi itu. Ini forum ini bermartabat bro. Jadi tidak ada kita potong-potong misalnya tiba-tiba apa itu seperti yang peristiwa itu dulu itu. Butuh penjelasan. Nah ketika kalau ada kasus seperti itu, saya tentu tadi berharap presiden, itu saya nggak salah gitu loh. Tuh udah kalah juga, kenapa saya masih masuk ke dalam tahanan? Kan bisa hukuman pencobaan supaya saya selesai Oktober kan. Ya udah saya kasih ke Anies kok, dia datang juga saya terima dengan baik-baik kan. Tapi ternyata analisa timnya mereka itu saya harus masih masuk. Dan gawatnya tuntutan ke saya kan bukan tuntutan 5 tahun loh, banyak orang salah paham. Kalau secara hukum dituntut di bawah 5 tahun dan dari awal tidak ditahan, begitu saya naik banding, saya nggak bisa ditahan. Saya tetap kerja sebagai gubernur sampai Oktober kan. Makanya hakim begitu lihat itu tuntutan 4 tahun dari jaksa, diputusin pakai 5 tahun supaya saya langsung bisa dikurung. Nah, Pak Jokowi waktu itu ke Papua, kok saya nggak tahu kayak gitu. Ya saya paham lah, secara politik timnya dalam ini menganggap kalau saya tidak dikorbankan, Pak Jokowi bisa nggak kepilih. Hanya Ibu Mega yang keberatan berjam-jam. Yang ceritanya Pak Tito sama saya. Pak Tito lobby sana lobby sini nih. Maksudnya Pak BG semua untuk meyakinkan Ibu Mega. Ibu Mega nggak terima. Saya harus dikurung gitu. Makanya ketika di dalam tahanan Ibu Mega suka tanya, temanmu sudah datang belum?
sahabatmu udah datang jenguk belum? Saya bilang belum Bu, nanti saya akan suruh datang. Pak Ahok sudah berkorban kok masih gak dijenguk gitu. Jadi memang ada pembiaran karena demi untuk kepentingan lebih besar. Dan saya pertama gak bisa terima. Agama itu persepsinya apa gitu ya? Yang seagama. Iya makanya kan itu sesuatu yang seagama pun kita bisa berdebat ini. Seagama KTP atau seagama sama-sama anti korupsi, seagama sama-sama percaya dunia ini ada Tuhan, ada penghakiman akhirat, kita nggak tahu. Menurut saya itu masyarakat kita bisa sampai titik itu juga loh. Kalau saya ditanya, kamu lebih cenderung orang seperti apa kalau boleh milih? Saya pilih seagama. Seagama bagi saya, Anda takut akan Tuhan, Anda tidak berani korupsi, Anda tidak berani sumpah jabatan palsu, Anda mengurusi orang miskin dan membutuhkan pertolongan. Nah saya kira ini sesuatu yang saya kira PD Perjuangan nggak pernah alasan seperti itu ya. Contoh tapi ini 2017 udah diminta mundur kok, udah pasti kalah kok, udah demo, udah dicap tersangka penista agama. Kenapa PD Perjuangan masih tetap ngotot mencalonkan saya? Dan bisa waktu itu karena sebagai partai pemenang di maksudnya sesuatu yang menarik, pemilu daerah. Menarik, kan? Jadi mesti ingat partai PD Perjuangan partai pelopor, kita ada partai kader, ideologi. Gimana supaya kader itu bisa terbentuk sesuai ideologi? Kalau gitu saya masuk sini. Harus berprinsip itu. Aku ingat sebelum Pilpres kan sempat rame tuh statement Ahok soal Pak Jokowi dan Pak Prabowo harus hati-hati, kemudian melihat bagaimana hubungannya ke depan, bagaimana nanti setelah terpilih dan sebagainya pemerintahan. Melihat sekarang, kemarin kan dijenguk Pak Jokowi dan sebagainya, melihat hubungan antara dua presiden, yang satu upcoming, yang satu ongoing, itu melihat hubungan mereka, kira-kira negeri ini akan seperti apa ya? Ya, kalau dia bisa hubung kayak begini benar sih ya puji Tuhan lah, alhamdulillah. Orang punya dua kepentingan, punya partai berbeda, kita nggak tahu. Saya nggak tahu. Jadi kadang-kadang tuh ya, Pak Jokowi kan nggak punya kita cuma, ya kan dia masih punya. Apalagi saya lihat ya, saya bukan menuduh atau gimana, saya melihat langkah catur ke depan. Kan MK juga sudah memutuskan tidak ada parlemen threshold. Itu artinya ke depan akan banyak dibentuk partai-partai baru kecil-kecil. Saya kira perjalanan ke depan akan banyak partai politik muncul-muncul. Bisa saja Pak Jokowi yang mimpin itu semua kecil-kecil digabung. Kalau Anda punya partai 2%, Anda punya 6 partai punya 12% loh. Kalau Anda punya 8% aja orang udah takut sama Anda di DPR. Apakah Ahok akan bersedia memaafkan Anies Baswedan setelah apa yang terjadi pada Pilgub DKI 2017 dulu? Dia bahkan pernah mendoakan agar Tuhan membalas orang-orang yang terlibat dalam pemenjaraan dia pada 2017 dulu. Dan Anies adalah salah satu orang yang bisa dibilang terlibat dalam konspirasi pemenjaraan Ahok. Mungkinkah dia kini memilih untuk mengalah dan bekerja sama dengan orang-orang yang dulu menzalimi dirinya, menzalimi rasnya, dan menzalimi agamanya? Ahok memang bukan pemimpin PDIP, tapi dia tetap adalah seorang tokoh yang berpengaruh besar terhadap masyarakat pendukung PDIP. Mereka percaya bahwa PDIP adalah partai yang paling keras memperjuangkan nasib kaum minoritas. Mereka adalah orang-orang yang sampai saat ini masih bisa merasakan kepahitan yang ditimbulkan politik identitas kubu Anies di masa kampanye Pilgub 2016-2017 dulu. Adinda Anies, faktanya dicurangin kayak gini, mau berteman juga sama pencurang. Ya nggak bener, kan udah diperingatin surat 6 tadi ya 70. Ya, karena setelah diumumkan ya oleh juga MK malah beri kasih ucapan selamat. Jadi mengucapkan selamat kepada kecurangan. Bagaimana coba? Ya, sama juga kita nggak boleh ngucapin selamat Natal dan sebagainya. Itu ada peristiwa sejarahnya juga ada. Buya Hamka. Karena mengucapkan Natal sama dengan mengakui dong. Itu kan konsep logika yang sederhana dari tauhid. Prabowo menang segera pindah agama. Saya nggak percaya. Ya, saya yang percaya menang itu adalah Anies Baswedan. Karena Allah tidak ridho Prabowo jadi presiden. Kenapa? Waktu saat kampanye bukannya berzikir malah berjoget-joget nggak jelas. Lihat Anies kampanye sambil jadi imam dari Padang, kan itu bukan jadi presiden. Mana pantas Prabowo jadi presiden, hasilnya apa? Kampanye bukannya berzikir, bukannya berselawatnya malah joget-joget nggak jelas. Udah badannya pakai apa? Siapa yang jadi Bapak Presiden? Anies.
Abah Anies jadi presiden. Entah dilantik Abah Anies nomor 1. Abah Anies. Abah Anies nomor 1, cinta damai. Ditium sama anak kecil mau, sama bapak-bapak mau, sama nenek-nenek cium tangan mau. Presiden kayak gitu. Abah Anies jadi presiden sedunia. Abah Anies. Abah Anies nomor 1. Abah Anies. Abah Anies nomor 1 yang dilantik. Pengumuman menang Abah Anies. Alhamdulillah Abah Anies nomor 1. Kami sudah muak dengan pemilu curang. Kami datang ke sini sebagai rakyat sipil bergerak. Kami cinta yang namanya keadilan. Kami cinta namanya perubahan. Kami muak dibohongi, dicurangi. Dengan siapa? Tanyakan sendiri dengan hati kalian. Pengen perubahan, tapi kalau diajak bergerak untuk menegakkan keadilan di kantor KPU, KPU itu curang. Saya tanya kepada KPU, goblok nggak? Goblok apa enggak? Tolol apa goblok? Kakunya insinyur, kakunya profesor, tapi diajak jebun neraka. Dia mau dengan money dan jabatan yang terjual belikan negara kita oleh siapa? Komunis Cina. Ini fakta. Kalian gak usah takut menyampaikan kebenaran. Kalian gak usah takut. Yang hak katakan hak, batil katakan batil. Allahu Akbar. Seharusnya pemilu diulang sampai Anies menang. Saya mensyukuri kenapa kalah, kenapa ditahan. Saya bersyukur atas itu semua. Saya coba bayangkan ya, kalau seandainya waktu itu kita menang gitu ya, hari ini belum tentu kita bisa nikmati seperti ini. Kita bersyukur 5 tahun Tuhan izinkan kasih ke orang yang pintar ngomong untuk kerja. Coba kalau kita bayangkan gitu ya, kalau kemarin saya masih jadi gubernur, ini saya udah turun ini. Tapi yang pintar ngomong itu dikira orang hebat kan? Ini lebih berbahaya tahun 2024. Langsung ketahuan karakternya. Langsung ketahuan itu. Di saya juga ada kutipan Pak di kamar saya Pak. Tulisannya, Jakarta telah mengambil keputusan yang fatal. Jangan hanya konsentrasi pada pembangunan benda-benda mati yang indah difoto dan bisa ditunjukkan dalam 5 tahun hasilnya. Kalau kita mau menilai sebuah janji, maka lihat janjinya atau lihat kenyataannya. Dulu janjinya apa ya? Dan ini aneh, betul-betul aneh. Ini bukan kampanye, tapi saya sampaikan sini. Di satu sisi menyiapkan jalur-jalur air untuk dikirim ke laut, di sisi lain di lautnya dipasang dengan pulau reklamasi, tinggal tunggu waktu jadi rob, air balik. Dan ini melawan sunatullah. Kenapa? Air itu turun dari langit ke bumi, bukan ke laut. Harusnya dimasukkan ke dalam bumi, masukkan tanah. Di seluruh dunia air jatuh itu dimasukkan ke tanah. Bukan dialirkan pakai gorong-gorong raksasa ke laut. Jakarta telah mengambil keputusan yang fatal. Bukan banjir, itu memang parkir air. Bukan banjir, itu memang parkir air. Masyarakat berkeliling dengan membawa toa untuk memberitahu semuanya, termasuk sirine. Ibon 82 miliar. Apa alat transportasi yang dimiliki oleh hampir setiap orang? Alat transportasi yang dimiliki semua orang adalah kaki. Kalau seandainya orang Jakarta percaya Pak Anies jadi gubernur pun, saya berani jamin kok dia akan lakukan normalisasi yang sama seperti saya lakukan kok. Nggak usah bohong lah. Ketika air sampai di muara, maka siap untuk dipompa ke laut. Hai teman-teman, tahun ini adalah tahun yang bagus untuk trading di market kripto, terutama Bitcoin dan kripto lainnya. Teman-teman bisa gunakan kesempatan ini untuk mencari cuan dengan trading di market kripto. Untuk trading, teman-teman cukup registrasi dengan menggunakan link di kolom deskripsi, lalu deposit, tentukan apa yang ingin kalian tradingkan, lalu tekan tombol buy. Sesimpel itu. Untuk minimal deposit, cuma Rp400.000 saja. Kita tidak dikenakan fee sama sekali. Saat ini lagi ada promo spesial.
welcome bonus buat kamu yang register dan deposit. Teman-teman akan dapatkan 100% dari jumlah deposit pertama. Contohnya teman-teman deposit 1 juta, maka akan menjadi 2 juta. Karena welcome bonus 100% dari jumlah depositnya. Jika ada pertanyaan, teman-teman bisa hubungi WhatsApp di kolom deskripsi. Saya juga mau mengajak teman-teman untuk bergabung di komunitas trading yang ada di kolom deskripsi. Di sana saya akan memberikan sinyal trading yang bisa teman-teman ikuti. Seperti biasa, kalau kamu suka dengan video ini, jangan lupa komen, klik like, dan subscribe. Kelihatannya Rizik Syihab sedang kembali bersiap-siap. Sangat bisa dipahami kalau Rizik itu memendam kemarahan luar biasa pada presiden. Selama 7 tahun terakhir, dia dibuat tak berdaya untuk bisa terus memimpin umatnya. Dia terpaksa harus melarikan diri dan bersembunyi di Saudi, dipermalukan, dikejar, dipenjarakan, dan tak bisa lagi mempengaruhi jalan politik Indonesia di bawah Jokowi. Tapi kini, setelah dia dinyatakan bebas bersyarat, sementara Jokowi sendiri tinggal berkuasa selama 2-3 bulan terakhir, Rizik tampaknya ingin kembali didengar. Ini misalnya terlihat dalam video yang diunggah sebuah akun media sosial X pada 3 September. Dalam video itu, Rizik mula-mula bicara soal dinasti politik. Dia bilang, dinasti politik itu tidak diperbolehkan dalam sistem demokrasi kita. Karena itu, kata Rizik, dia sedih sekali ketika ada ketua umum partai terpilih tahu-tahu menobatkan presiden jadi Raja Jawa. Seperti Anda lihat, terasa sekali Rizik berusaha mengejek Jokowi. Dia memanfaatkan pidato Bahlil Lahadalia yang baru terpilih sebagai ketua umum Golkar untuk melecehkan Jokowi. Pernyataan Bahlil ini lantas menimbulkan banyak respons. Semua yang berkomentar paham bahwa yang dimaksud Bahlil adalah Jokowi. Dan Bahlil seperti menyatakan bahwa Jokowi adalah pemimpin bertangan besi untuk menghajar semua pihak yang bermain-main dengannya. Untuk mempersegar ingatan Anda, Bahlil itu memang menyinggung istilah Raja Jawa dalam pidato perdananya setelah resmi terpilih sebagai pengganti Airlangga Hartarto. Bahlil meminta para kader Golkar untuk lebih paten lagi. Terus dia bilang, Raja Jawa ini kalau kita main-main celaka kita. Saya mau kasih tahu saja, jangan coba-coba main-main barang ini. Waduh, ngeri-ngeri sedap barang ini. Belakangan, Bahlil sendiri mengatakan dia hanya bercanda mengenai Raja Jawa. Itu hanya candaan politik saja, bukan statement politik, ujar Bahlil. Tapi biar bagaimanapun, istilah Raja Jawa buat Jokowi ini langsung memviral. Dan istilah ini pula yang kemudian ditunggangi Rizik sekarang. Lebih lanjut dia bilang, Raja Jawa seharusnya memiliki karakter sederhana dan merakyat. Dia kemudian mengadu domba Jokowi dengan Sultan Hamengkubuwono. Dalam video itu, Habib Rizik bahkan sempat menyinggung soal penggunaan jet pribadi dan membandingkannya dengan keluarga Sultan Jogja yang jauh dari kesan mewah. Anak Sultan di jalanan tetap naik angkot, tetap naik becak, gak naik jet pribadi saudara. Itulah raja asli, kata Rizik. Raja Jawa yang asli itu Sri Sultan Hamengkubuwono yang ada di Yogyakarta. Itu Raja Jawa, ujar Rizik. Orangnya pintar, sopan, merakyat, dekat dengan masyarakat, dan keluarganya tidak sombong, ujarnya. Kalau yang ini sih, Firaun Jawa, katanya lagi. Rizik mengudarkan kembali perang terbuka dengan Jokowi. Dia seperti merasa punya kekuatan baru untuk mengaum, atau setidaknya mengeong dengan keras. Pertanyaannya, kenapa Rizik kini kembali percaya diri? Ya bisa jadi karena dia merasa ke depan dia akan kembali mendapat dukungan dari kubu Prabowo. Sang konon Habib itu seolah mengadu domba Jokowi dengan Sultan Jogja yang dikatakannya sebagai the real Raja Jawa. Dia seperti melecehkan Jokowi sebagai seorang elit yang sombong dan tidak dekat dengan rakyat. Dan yang paling kurang ajar, Rizik melecehkan Jokowi sebagai Firaun Jawa. Hubungan Rizik dengan Prabowo memiliki pasang surut tersendiri. Rizik dikenal merupakan pendukung Prabowo dan timnya pada Pilpres 2014, Pilgub DKI 2017, dan Pilpres 2019. Keterlibatan kubu Rizik pada Pilpres 2014 dan Pilgub DKI 2017 bisa dilihat sebagai biang merebaknya bentuk-bentuk ujaran kebencian, intimidasi, dan persekusi yang ditujukan terhadap kaum minoritas di saat itu. Catatan bahkan menunjukkan, segera setelah Prabowo dinyatakan kalah dalam Pilpres 2014, Rizik sempat mendorong Prabowo untuk melakukan people power alias aksi ke jalan untuk menolak hasil pemilu.
Untunglah Prabowo menolak dan memilih mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Rizik ketika itu mengaku kecewa, tapi tetap mendukung kubu Prabowo yang mengajukan nama Anies pada Pilgub DKI 2017. Rizik dan para sekutunya memanfaatkan kasus Al-Maidah 51 untuk memenangkan Anies mengalahkan Ahok. Operasi itu sukses, namun Rizik terpaksa melarikan diri dari Indonesia akibat terbongkarnya kasus dugaan penyebaran konten mesum antara Rizik dengan Firza. Selama 3 tahun Rizik bersembunyi di Saudi. Pada 2019, Rizik kembali mendukung Prabowo dalam Pilpres. Untuk memperoleh dukungan itu, Wasekjen Gerindra bahkan sampai mengunjungi kediaman Rizik di Mekah. Hubungan Rizik dan Prabowo baru memburuk pada 2019 ketika Jokowi menarik Prabowo ke dalam kabinetnya. Para pendukung Rizik secara terbuka menyatakan kekecewaan mereka. Pada 2020, Rizik kembali ke Indonesia. Namun baru beberapa bulan tinggal di Jakarta, Rizik ditahan dan kemudian dipenjara untuk 3 tuntutan terpisah. Kuasa hukum Rizik, Aziz Yanuar, sempat mengatakan mereka menghormati hak Prabowo untuk bergabung dalam pemerintahan Jokowi, namun pilihan itu menjadi catatan tersendiri bagi Rizik. Jadi seperti tadi dikatakan, hubungan Rizik dengan Prabowo tidaklah statis. Keputusan Prabowo untuk bergabung dengan Jokowi jelas menjadi faktor yang sangat mempengaruhi kedekatan mereka. Sejak Prabowo menjadi dekat dengan Jokowi, seolah itu menjadi langkah penentu yang mengakhiri hubungan Prabowo dan Rizik. Sejak saat itu suaranya hampir tidak pernah terdengar. Total masa penjara yang harus dijalaninya sejak 12 Desember 2020 adalah sekitar 4 tahun 8 bulan. Namun pada 20 Juli 2022, Rizik dinyatakan bebas bersyarat karena ia memperoleh hak remisi. Artinya dia hanya menjalani masa penjara 1 tahun 7 bulan. Menjelang Pilpres 2024, kubu Rizik tidak lagi mendukung Prabowo. Secara terbuka, mereka menyatakan memilih mendukung nama Anies Baswedan. Setelah Anies terjerembab, ada tanda-tanda bahwa Rizik kembali membuka peluang bagi kubu Prabowo. Salah satu peristiwa terpenting adalah kedatangan sejumlah elit Gerindra ke rumah Rizik pada 3 Agustus. Yang datang adalah Ketua Harian DPP Gerindra Sufmi Dasko dan anggota DPR fraksi Gerindra Habibur Rahman. Seusai acara, Dasko mengatakan kunjungan itu merupakan bentuk silaturahmi biasa dan mereka tak membicarakan politik. Tapi kan kita tidak tahu apa yang sekarang ada dalam kepala Rizik. Mungkin dia merasa kedatangan Dasko dan Habibur Rahman merupakan sinyal bahwa Rizik kembali dihargai. Dan karena dia sekarang kembali sudah dihargai, dia mungkin merasa bisa kembali melontarkan tembakan ke Jokowi yang sudah berperan besar dalam menyumbat gerakannya. Saya sendiri tidak percaya bahwa Prabowo kini mulai ingin kembali mengajak Rizik ke dalam koalisinya. Saya percaya Gerindra memang datang ke rumah Rizik untuk sekedar bersilaturahmi. Kita lihat saja kemana Rizik akan bergerak. Tapi Rizik dan kawanannya harus tahu, bila mereka ingin kembali memecah belah Indonesia, kita tak akan diam saja. Kita akan melawan. Dulu Anies bisa menang karena menggunakan agama dan etnis. Isu agama, ras, dan antar golongan dinikmati oleh relawan Anies. Saat itu Anies didukung oleh FPI, HTI, dan pengasong khilafah lainnya. Pada akhirnya Ahok harus kalah, namun kekalahan dia adalah kekalahan yang membuka mata rakyat Indonesia bahwa masih ada orang-orang yang menang dengan cara menggunakan politisasi agama atau politik identitas berbasis agama. Ternyata banyak sekali orang yang dengan mudah terhasut lewat jalan-jalan seperti itu. Relawan Anies terutama dari FPI, HTI, PA212 seperti Bahar Smith dan Rizik Syihab selalu menghujat Cina, etnis Cina. Tapi saat ini negara Cina sudah menjadi nomor 1 di dunia. Saya bangga sebagai Cina. Etnis Tionghoa dicap sebagai pemberontak, sedangkan etnis Arab dianggap sebagai Tuhan atau tuan dari pribumi. Etnis Arab dipuja-puja dan dianggap sebagai dewa. Lihat saja Rizik Syihab dan Bahar Smith dipuja-puja, padahal mereka mengujar kebencian. Pengasong khilafah seperti Rizik Syihab, Bahar Smith, dan teman-teman, mereka hanya buat gaduh di Indonesia. Sedangkan negara yang mereka sanjung-sanjung itu, Arab Yaman,
masih belum maju dan masih terbelakang. Saya percaya Indonesia dengan mayoritas pribumi juga akan jadi negara maju. Seharusnya Arab Yaman belajar dari negeri Cina. Seperti kata kitab suci, belajarlah sampai ke negeri Cina. Anies dan juga pendukung Anies seperti Rizik Syihab, Bahar Smith, dan kelompok-kelompok HTI dan FPI harus belajar ke negeri Cina supaya tidak lagi melakukan kelebihan bayar. Lagi pula Anies didukung oleh khilafah dan pendukung Anies adalah ormas seperti FPI dan HTI. Apa kita mau FPI dan HTI kembali di Indonesia jika Anies memimpin? Anies juga dikenal sebagai bapak politik identitas yang menghalalkan segala cara untuk menggapai kekuasaannya, termasuk menggunakan politik identitas berbasis agama. Lihatlah di kasus Ahok waktu itu. Kita sudah bisa melihat hasil kerja Anies selama 5 tahun di Jakarta. Tidak ada satupun janji yang dipenuhi dan tidak ada kinerja yang bisa dibanggakan. Dari DP 0%, OKOC, kelebihan bayar, Formula E, banjir, sumber resapan, jalan rusak, dan gonta-ganti nama jalan. Lihatlah rekam jejak Anies selama 5 tahun. Bayangkan Indonesia ke depan jika dipimpin oleh Anies. Dan bayangkan jika Anies menang. HTI dan FPI, ormas khilafah yang dibubarkan itu akan dikembalikan oleh Anies. Apakah kita mau Pancasila diganti menjadi khilafah? Perkataan Ahok sudah terbukti dan Jakarta sudah menjadi korban. Jangan biarkan Indonesia menjadi korban kibulan Anies Baswedan. Umat minoritas, terutama kaum Tionghoa, tidak akan memilih Anies Baswedan. Saya yakin karma Ahok mengejar Anies Baswedan. Dulu Anies memainkan politik identitas kepada Ahok. Sekarang Anies dipertanyakan kepribumiannya karena dia teriaman. Itu saja opini saya hari ini. Tuliskan opini kalian tentang Anies Baswedan. Jika kalian setuju dengan pendapat saya di video ini, pastikan kalian menekan like di video ini dan bagikan video ini ke teman dan family Anda supaya mereka semua mengetahui tentang informasi ini.